Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jemaah tamu takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama muktabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, para tamu takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sedikit untuk menyampaikan mau'izah, nasihat, yang mana insya Allah nasihat ini akan bermanfaat bagi kita yang hidup, manfaat bagi untuk keluarga kita, manfaat bagi untuk daripada lingkungan kita, dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang terpilih dunia dan akhirat nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan sesuatu dengan daripada kalam perkataan di dalam Al-Quran. Salah satu yang wajib kita imankan itu adalah malaikat-malaikat Allah. Allah ciptakan mereka itu. Kita wajib mengimani, kita wajib meyakini. Salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib diyakinkan itu adalah yang tertera di dalam Al-Quran. Para malaikat-malaikat itu adalah 10. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Raqib dan Atid, malaikat Ridwan, malaikat Malik. Ini wajib kita imani. Wajib kita imankan malaikat yang 10 ini. Dan mungkin kita sudah tahu, tetapi kita imankan mereka ini adalah salah satu daripada rukun iman. Maka oleh karena itu Bapak sekalian, bila ada iman kita beriman kepada para malaikat Allah, maka sudah sempurnalah iman kita. Di dalam malaikat yang disebutkan tadi yang wajib diimani, ada satu malaikat yang mana malaikat ini tugasnya adalah mencabut nyawa. Dialah itu malaikat Israel. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah yaitu mencabut
nyawa, mencabut ruh, memisahkan tubuh makhluk. Maka oleh karena itu, bila kita ingin mengetahuinya, bahwasannya siapa malaikat Israel itu. Kenapa Allah perintahkan malaikat Israel itu untuk mencabut ruh-ruh makhluk semua. Tidak peduli itu. Bukan hanya manusia. Asalkan dia itu punya nafas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada yang memiliki nafas jiwa pasti akan merasakan daripada itu kematian, maut. Bagaimana itu malaikat Israel itu? Malaikat Israel itu disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, sehalus-halus berita, Daqaiqul Akhbar, bahwasannya musannif pengarang kitab menyampaikan bahwasannya malaikat Israel itu mencabut nyawa itu. Rupanya, artinya bentuknya itu lebih besar daripada langit dan bumi. Lebih besar. Bumi ini, dunia ini, bukan bumi, dunia ini, maka ibaratkan daripada yaitu uang logam di telapak tangan manusia. Jadi dapat digenggam oleh malaikat Israel. Dia bolak-balikkan gitu. Bisa. Dia menganggapkan malaikat daripada dunia ini seperti meja hidangan seperti ini. Begitu besarnya daripada malaikat Israel. Makanya malaikat Israel gampang mencabut nyawa seluruh makhluk karena dia bisa nampak. Jadi oleh karena itu nggak ada sulit bagi malaikat Israel hendak mencabutkan nyawa orang, memisahkan ruh itu, tidak. Wah, malaikat Israel ini susah juga ya, cabut sana, meninggal sana, tidak. Tinggal pencet aja satu tombol, dah. Apalagi yaitu hari kebangkitan, atau hari kehancuran itu tadi. Maka oleh karena itu, Bapak sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat-malaikat itu semua, termasuk daripada malaikat Israel, sebelum diamanahkan, ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa, para malaikat itu semua bertanya kepada Allah, "Ya Allah, makhluk apa yang paling besar di antara kami ini ya Allah?" Di antara kami ada makhluk yang besar yang kuciptakan itu. Apa dia ya Allah? Maka kata Allah, maut. Maut, kematian. Maka maut ini adalah lebih besar daripada kalian. Maka yaitu diembankanlah maut ini kepada malaikat-malaikat semua. Tidak ada yang mampu, saking beratnya. Tidak ada yang mampu, saking beratnya maut ini. Maka oleh karena itu, tibalah yaitu malaikat Israel. Kita sebut malaikat maut. Maka dipilih oleh Allah, engkaulah yang genggam ini maut, wahai Israel. Ya Allah, hamba lemah ya Allah. Tidak sanggup ya Allah untuk memegang maut ini ya Allah. Aku akan berikan kekuatan olehmu supaya maut ini tunduk kepadamu. Saat itu, maut itu diperintahkan oleh Allah untuk mendekatkan daripada malaikat Israel. Nah, saat di situ dekatlah maut itu dengan malaikat Israel, maka dia minta izin kepada Allah. Dia seru, "Ya Allah, izinkanlah hamba menjerit selantang-lantangnya." Silahkan malaikat Israel. Menjeritlah
malaikat Israel ini selantang-lantangnya, sekeras-kerasnya sampai bergetar dunia alam ini. Apa katanya? Akulah pemisah daripada anak dan ayah. Aku adalah pemisah kekasih, saling berkekasihan. Akulah memisahkan daripada orang tua dan anak, memisahkan istri dan suami, suami dan istrinya. Akulah yang memisahkan daripada harta marta mereka itu. Dan seterusnya disampaikanlah suara lantang daripada malaikat Israel. Saking ngerinya, saking beratnya itu. Dia ingin keluar. Makanya ada orang kalau udah marah dia, itu udah ngamuk aja, dardah. Kalau tidak, dinding dipukul ya. Kalau tidak, pintu dipukul ya. Kalau enggak, bapak-bapak, ibu-ibu, piring pecah, udah jadilah. Jadi oleh karena itu, saking kurangnya itu, melantangkanlah daripada malaikat Israel itu. Saat di situ, Pak. Maka malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa. Tidak ada yang sanggup malaikat kecuali malaikat Israel. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maka apabila telah sampai ajal mereka itu, tidak bisa dapat mundur, tidak bisa dapat yaitu maju sebarang sedetik pun. Maka kita nggak tahu nih Pak, malam ini kita masih hidup atau enggak nih? Jangan-jangan pulang dari sini udah innalillah lagi nih. Jangan-jangan seminggu lagi, jangan-jangan sebulan lagi, setahun lagi, bahkan 10 tahun, 20 tahun, kita tidak tahu. Maka disitulah kita mempersiapkan amal ibadah kita. Bila orang yang beriman, ketika dia dicabut ruhnya itu, maka dia senyum, tenang. Lepasnya pernah ditanya oleh daripada sahabat, bagaimana sakitnya yaitu lepasnya ruh, nyawa daripada tubuh ini. Ya Rasulullah, itu seperti sabetan pedang sampai ratusan kali sabetan pedihnya ketika cabut, ketika dikeluarkan ruhnya itu. Menurut riwayat. Ngeri, Pak. Adapun orang yang beriman, mereka saat itu dikeluarkan ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, dengan ridha. Makanya itu yang kita bacakan ketika mayit sudah masuk ke dalam kubur, namanya talqin. Hukumnya sunat. Itu dibacakan. Jadi oleh karena itu, bagi orang yang kafir, mereka ketakutan. Itu malaikat maut, malaikat Israel itu datang sebelah kiri dengan wajah hitam. Sangat hitam. Datang kepada orang yang beriman, wajah dengan penuh senyum. Tergantung amalannya masing-masing. Makanya ada orang yang ketika meninggal matanya melotot. Saking ngerinya. Tidak bisa bayangkan kita. Hanya iman yang menjawab. Dengan akal logika tak terjawab. Tapi dengan iman. Maka disitulah kita. Orang-orang yang kafir ketika ruhnya keluar. Orang-orang yang beriman ketika ruhnya keluar. Mereka naik ke atas. Bila ruhnya orang kafir, mereka itu di bawah dasar bumi. Innal fujjar lafi sijjin. Ruhnya orang kafir, mereka itu di neraka sijjin. Maka oleh karena itu, Bapak sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada arti apa-apa. Popularitas, harta, jabatan, semua yang kita miliki di dunia ini tinggal semuanya. Tidak ada yang kita bawa kecuali daripada kain kafan dan amal. Mobil yang mewah, ketika meninggal, orang lain yang bawa. Dia beli mahal-mahal, ketika meninggal, ambulan yang bawa. Pulang, ibu katanya cinta semati,
Tidak ya. Malam ini engkau harus dikuburin juga. Katanya aku diizinkan 1 hari. Tidak. Malam ini, Pak Ustadz, malam ini kalau dapat dikuburkan. Nah, katanya sayang. Kalau sayang, ya sampai 2 hari, 3 hari lah. Tapi tidak demikian. Dibawa dia ke kubur. Setelah dibawalah kubur jenazah ini, maka yaitu tinggal dia di situ. Semua orang-orang yang mendoakan pulang. Makanya kita sunat tidak pergi, berdoa. Istaghfiru li akhikum fal'ana yus'al. Doakan saudaramu karena dia sedang ditanya. Makanya jangan pulang langsung. Begitu dikubur langsung pulang. Tidak, kita setidaknya berdiri atau doa, atau kirimkan Fatihah, atau bacakan daripada kulhu, hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah. Jadi oleh karena itu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah pulang semuanya sebelum datang malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Ada malaikat yang datang. Sebelum malaikat Munkar dan Nakir menanyakan ma rabbuka, seperti talqin tadi itu. Walaupun Bapak tak ngertinya apa maksudnya dibaca, itulah dia. Fa idza jaa sa'alaki. Ki itu bagi perempuan. Kalau jenazahnya perempuan, ki. Fa idza jaa sa'alaki. Kalau dia laki-laki, fa idza jaa sa'alaka. Kalau ada nanti 2 makhluk yang datang kepadamu, wahai jenazah. Kalau dia laki-laki, Abdullah. Kalau perempuan, Amatullah. Kalau dia datang, maka jawab olehmu, ma rabbuki. Kalau perempuan, kalau laki-laki, ma rabbuka. Kita tahunya kan ma rabbuka. Jadi tiap hari mana laki-laki mana perempuan, tetap juga ma rabbuka. Ma rabbuki, wa ma nabiyuki, wa ma kiblati, wa ma ikhwanuki, wa ma imam, wa ma nabiyuki. Ditanya itu ke perempuan. Di situ Pak, sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang, ada malaikat yang datang. Siapa dia? Malaikat Rummanun. Malaikat Rummanun datang sebelum malaikat Munkar dan Nakir. Ngapain malaikat Munkar dan Nakir? Dia suruh daripada mayit di dalam kubur itu menulis daripada segala amal-amal kebaikannya dan segala amal-amal keburukannya. Sekarang wa nukhriju lahu yaumal qiyamah iqra kitabaka. Baca nanti di hari kiamat dan kamu gantungkan di lehermu. Mayit ini sempat bertanya, wahai malaikat, bagaimana aku tulis amalanku? Tak ada pena. Kan nggak mungkin aku bawa pena dari dunia ke alam kubur. Tidak. Penamu ada di jarimu. Tintanya mana? Ludahmu. Terus yang mau ditulis, yang dituliskan itu tempatnya mana? Kain kafanmu. Tulis. Sekarang kamu lipat, gantungkan di leher. Bapak silahkan buka di Quran surat Al-Isra ayat 13. Wa kullal insanu alzamnahu ta'irakum wa unuqihi. Setiap manusia itu akan dilazimkan daripada lazimkan dia itu berterbangan. Kemudian mereka akan disuruh gantung. Begitu. Jadi malaikat Israel, malaikat Israel besarnya lebih besar, tak bisa bandingkan. Makanya dia datang kepada orang yang beriman, dia senyum, dia tenang, wajah berseri-seri. Makanya di akhir ayat itu gunanya kita doa, Allahumma jal akhir kalamina inda intihai ajalina min qawli la ilaha illallah. Akhir hayat kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan pernah bosan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena bila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan mengakar di dalam tubuh kita, dan di hati kita, dan di dalam kalbu kita, sehingga sampai di akhir hayat kita itu akan terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkan kalimat ini, dalam hidup kita, jangan pernah putus mengucapkan kalimat tauhid ini. Karena dia sangkut pautnya dengan Allah. Akidah dia tauhid. Ini dia. Makanya Nabi katakan apa? Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui imanmu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Terus bacaannya macam mana Pak Ustaz?
Apakah dibacanya la ilaha illallah? Ada dibaca seperti itu? Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan la ilaha illallah? Apakah dengan ini? Apakah dengan begini?" Oh, kalau dengan begini, dengan cara kuat-kuat, udah biasa ya Rasulullah. Kalau dengan cara dia begini, sudah biasa ya Rasulullah. Ada tidak yang lebih dekatnya lagi, yaitu dengan mengucap la ilaha illallah, dekat dengan Allah? Kata Rasulullah, ada. Apa itu? Pejamkan matamu saat kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bila kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan pejamkan mata, masuk ke kalbumu. Dan kamu wusul ke Allah, sampai ke Allah. Ini kita tidak. Waktu mengucapkan la ilaha illallah, mata pejam, mulut tak mengucap, akhirnya tertidur. Orang dah selesai, dia masih ngorok. Artinya, bukan begitu. Pejamkan mata ini supaya masuk ke dalam hati kita. Lidah kita mengangkatkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Usahakan masuk ke dalam kalbu. Itu namanya tarikat. Itu namanya ilmu tasawuf. Jadi oleh karena itu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan iman kita, kita persiapkan amal kita. Kita tidak tahu akhir hayat kita ini. Kita tidak tahu pasti kapan dan di mana, tanggal berapa, tahun berapa maut itu akan datang. Tidak tahu. Kalau sudah Allah perintahkan, maka rezeki kita yang jauh sudah habis. Rezeki kita di Batam Center, habis. Rezeki kita di Batu Haji, habis. Rezeki kita di Piayu, habis. Rezeki kita di Puri Agung, habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat kita melihat ada orang meninggal, apa yang kita ucapkan, Pak? Ayo, siapa? Ada yang tahu? Ketika saat kita melihat orang meninggal, apa yang kita ucapkan? Kalau tahu, saya kasih brosur umroh. Apa yang kita ucapkan? Ketua, apa kita? Innalillahi, orang meninggal. Saat kita melihat ada orang meninggal, masuk kita ke tempatnya, maka kita lihat, apa yang dibaca? Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Maha suci Allah yang zat hidup tidak mati. Allahumma ighfir li hadhil mayyit. Ya Allah, ampunkan ini mayit ya Allah. Wa anis fil qabri, lembutkan kuburannya Allah. Wa haddatihi wa gharbatihi fil qabri. Doakan mayit. Jangan nanti kok enggak begitu lihat ada mayit doa kumat kamit aja. Doa apa yang doa? Enggak tahu lah, pokoknya ikut aja Ustaz. Doa, belajar. Satu ilmu akan bisa kita praktekkan. Tempat meninggal, tempat kawan, jangan cuma doa itu aja tahu kita. Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Maha suci Allah, zat yang maha hidup dan tidak mati. Ya Allah, ampunilah ini mayit dosa-dosanya. Lunakkanlah daripada, luaskanlah kuburannya. Dan kemudian ampunilah, luaskanlah, cucurkan daripada kuburnya dengan kasih sayangmu. Maka oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil hikmah ini, ambil daripada kalam ini, masukkan dalam kalbu kita, renungkan dalam diri kita, tafakkurkan tentang apa yang Allah ciptakan kepada kita, sehingga hati kita lembut. Tapi belum, bila kalimat-kalimat ini belum juga menyentuh, maka banyak-banyaklah zikir, banyak-banyaklah menyebut Allah. Itu akan bisa melunakkan hatimu berbuat kebaikan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.